Selamat datang di Kampus Biru STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di STKIP Persada Katulistiwa Sintang tersedia program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Visi misi dan tujuan program studi pendidikan guru PAUD Persada Katulistiwa Sintang. Berikut beberapa fasilitas yang tersedia di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Ada perpustakaan mini, ruang prodi, ruang kelas, dan juga tersedia PAUD TK Persada Katulistiwa Sintang. Ada ruang kelas dan ada juga tempat bermain. Hai, perkenalkan nama saya Istika Sari Guru Panggabean. Saya Monika Cynthia Beatrice. Kami dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini STKIP Persada Katulistiwa Sintang semester 3. Oke, di sini kami di STKIP Persada Katulistiwa Sintang ini menyediakan program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD. Jadi teman-teman yang masih di bangku SMA, jika lulus nanti boleh bergabung bersama kami di STKIP Persada Katulistiwa Sintang ini. Baik, di sini kami akan menampilkan podcast dengan mata kuliah perkembangan moral anak usia dini. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, Comment, and subscribe. Hai, selamat datang di podcast tempat bercerita untuk mencapai cita-cita. Kembali lagi bersama saya Monika Cynthia Beatrice. Di sini kita ada kedatangan seorang tamu yang sangat spesial dan sangat luar biasa ya tentunya, dan dapat membagikan ilmu untuk kita bersama pada hari ini. Silakan.
PAUD Kak. Terus yang kedua itu kejujuran dalam berbicara. Itu contohnya kan anak sekolah biasanya itu kita ngambil waktunya pulangnya jam 3 gitu ya, jam 3 sore. Tapi Tiana ini jam 3 sore itu belum balik ke rumah, dia kopi, nongkrong di warung kopi. Terus pas sudah sampai di rumah, mamanya tanya, kok kamu nggak langsung pulang, kok tumben jam segini baru sampai. Anak ini harus
usia dini ya. Karena kan sering ditemukan baik itu anak SD, SMP, SMA, apapun yang udah kuliah juga bisa ya dicontek biasanya. Oke, yang keenam, tidak mengungkapkan kata kasar. Kita mengajari anak untuk jangan ucapkan kata kasar. Biasanya mungkin anak-anak suka mendengar dari orang dewasa seperti mengatakan kebun binatang gitu ya, menggunakan kata kasar tentang kebun binatang. Oke, mungkin hanya itu saja Pak Tony. Jadi pendidikan moral yang bisa diterapkan di rumah itu kita bisa menerapkan hal-hal yang positif dan yang bisa membangun anak untuk depannya seperti itu ya Kak. Ya. Oke Kak Tika, terima kasih. Jadi kesimpulannya, moral ini adalah suatu nilai baik buruknya dan benar salahnya, dan kita juga bisa menerapkan moral itu dalam kehidupan anak sehari-hari. Misalnya kita bisa mengajarkan anak itu tentang mengucapkan minta maaf, tolong, dan juga terima kasih. Mungkin seperti itu ya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Tika untuk kehadirannya pada podcast kami kali ini. Saya berharap kita bisa bersama pada podcast yang selanjutnya. Baik, mungkin hanya itu podcast dari kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Dadah. It's caught in the crossfire.